Saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, Anda melihatnya apa langkah yang harus diambil pemerintah terkait penemuan drone bawah laut yang diduga merupakan milik Cina ini? Iya, terima kasih. Sorry. Saya kira ini peringatan bagi kita, satu sisi ya. Kita sebagai negara merdeka, kita ini kan punya negara kepulauan, kita memang sudah mengizinkan kapal-kapal asing itu untuk melintas di alti kita. Namun, seperti yang tadi ditegaskan oleh Pak Aan, Pak Ketua Bakamla, bahwa kapal-kapal asing yang melintas itu tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak diizinkan. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa ada aktivitas ilegal yang tujuannya adalah mengambil data-data. Dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, sebetulnya ini adalah proses memata-matai Indonesia. Ini adalah pesawat drone air ya, milik satu negara yang tujuannya adalah memata-matai Indonesia. Nah, tentu pertama kita harus memastikan drone ini milik siapa, dan kita perlu melakukan tindakan secara diplomatik secukupnya ya, sehingga tidak terulang kembali. Kalau benar ini milik China, kita selama ini kan beretikat baik, ingin berteman dengan mereka, kita berikan ruang untuk investasi, banyak tenaga kerjanya masuk ke Indonesia, tapi masih kurang juga, masih memata-matai Indonesia. Nah, tentu kita tidak ingin itu terjadi, ya. Kita ingin berteman, tapi silakan negara-negara itu beretikat baik sebagai teman. Nah, yang kedua, saya kira kita juga bisa memastikan, kita perlu, bukan bisa ya, kita perlu memastikan bahwa yang demikian ini tidak boleh terjadi kembali. Karena ini menyangkut kedaulatan negara kita. Kalau kita bicara NKRI harga mati, ya beginilah aplikasinya. Bagaimana kita mempertahankan NKRI kita ini sampai titik darah gitu. Pak Sukamta, tadi Pak Aan mengatakan bahwa ini adalah salah satu kecerobohan dari negara Cina sehingga alat ini terdeteksi oleh Indonesia. Anda lihat seperti apa? Apakah Anda setuju kecerobohan Cina atau justru ini sebaliknya kecerobohan kita karena keamanan teritori kita yang justru sangat lemah sehingga mereka bisa menerobos perairan kita? Itu kedua-duanya. Negara kita begitu ceroboh sampai ada pesawat mata-mata masuk ke perairan yang sangat dalam. Di Selat Makassar itu kan di tengah-tengah Indonesia ya. Kalau dari samudra Indonesia itu sudah melintasi Nusa Tenggara. Kalau dari Pasifik itu sudah melewati Sulawesi. Jadi ini sudah di tengah-tengah gitu. Nah, kok itu bisa dibiarkan? Berarti memang ada kelengahan kita di Indonesia. Saya tahu bahwa Indonesia ini sangat luas, tidak mudah mengendalikan wilayah seluas Indonesia, tetapi kita berharap ya jangan sampai poros-poros amat, jangan sampai demikian tampak lemahnya gitu. Yang kedua memang yang lain itu kecerobohan, tanda bukti bahwa pesawat itu masih gagal di tengah jalan. Entah gagalnya itu karena apa, kita belum tahu, dan kita perlu mencari tahu itu. Baik, kita Pak perlu Sukamta. mencari tahu juga ini pesawat isinya apa yang sudah dilakukan. Baik, Pak Sukamta, apakah ini bukti bahwa teknologi keamanan laut Indonesia belum cukup canggih begitu untuk bisa mendeteksi benda asing yang masuk ke negara kita? Karena ini berkaitan dengan yang Anda sampaikan tadi, jangan sampai terulang kembali. Ya, ini sebetulnya kalau kita mau pakai bahasa yang apa adanya gitu, ini kan sebetulnya kan tamparan pada muka kita gitu loh. Ya, bahasa halusnya wake up call. Ini selama ini kita mungkin bermimpi ya Indonesia ini aman-aman saja, Indonesia ini baik-baik saja, kita punya kemampuan baik. Nah, tiba-tiba kita ini dibangunkan orang dengan titik kita tepuk-tepuk gitu, dengan tepukan yang agak keras, bahwa sesungguhnya ya beginilah situasi kita. Loh, ini yang masuk baru drone, kalau yang masuk baru satu. Pertanyaannya kan ini satu-satunya atau ada yang lain? Karena setahu saya ini sudah yang ketiga kali loh. Baik. Seperti ini. Ini banyak yang menilai bahwa ini menandakan bahwa sistem keamanan kita masih lemah, apalagi
ternyata alat ini, drone ini ditemukan oleh nelayan, bukan sistem keamanan kita. Baik, kita langsung konfirmasi Pak Sukamta, bagaimana ini ada kebutuhan juga untuk peningkatan teknologi keamanan laut Indonesia? Ya, itu sisi yang lain ya, bahwa memang situasi ini mengingatkan kita bahwa memang dari pertahanan kita, dari keamanan laut kita, ini masih perlu peningkatan banyak hal, peningkatan kapasitas organisasinya, peningkatan peralatannya, dan seterusnya ya. Tetapi bahwa itu pada saatnya pasti akan didukung, ya, tetapi kita perlu menyadari betul bahwa yang demikian ini sekarang ini sudah sangat urgent, tidak bisa lagi dikesamping-kesampingkan. Beberapa kali kita dorong sebetulnya supaya kebutuhan-kebutuhan yang untuk pengendalian dan pengawasan wilayah kita seperti radar ya, itu supaya segera dipenuhi. Jadi kalau saya mengikuti debat capres cawapres 2 kali 2 periode ini, kan selalu muncul dalam perdebatan itu kebutuhan radar untuk memantau wilayah NKRI ini, tetapi di dalam prakteknya selalu tidak muncul di dalam kebutuhan anggaran kita gitu loh. Nah, saya berharap ya ini satu sisi memang satu sisi kita sadari ada kelemahan di situ, tapi jangan sampai ini menjadi apologi untuk kita ini menjadi lengah. Baik, Pak Sukamta, diduga drone ini akan mengarah ke Darwin, Australia. Sudah adakah Komisi 1 DPR berkoordinasi dengan Kemenhan termasuk juga dengan Australia? Ya, ini kan situasi sedang reses, baru pekan depan ini akan rapat ya. Jadi nanti pasti kita akan undang Menhan untuk kita mendengarkan, mencari tahu apa masalahnya, dan kami berharap betul bahwa seminggu lagi ketika kita rapat itu, kita sudah tahu ini drone ini milik siapa, intinya apa, artinya drone ini sudah bisa dibongkar, kemudian sudah dikripsi, ya, karena pasti itu teknologi ada enkripsinya, harus ada dekripsi, isinya apa, data-data apa saja yang sudah diambil, dan siapa pengendalinya di mana. Nah, sehingga kita sebagai negara itu segera punya gambaran kita ini sedang berhadapan dengan siapa dan apa targetnya. Ya, nah jadi kita berharap betul nanti kan ini dugaan-dugaan kita nih, misalnya ini akan mengarah ke Darwin lah. Jangan-jangan masalahnya bukan Darwin, bukan Australia, tapi memang Indonesia. Jangan-jangan dia pengen menyelami lautan Indonesia yang sangat dan percaya ini. Pak Sukamta, mungkin sebenarnya jawabannya adalah dari negara pemilik alat ini. Sebenarnya bagaimana prosesnya satu negara mendapatkan jawaban dari negara yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Cina. Bagaimana prosesnya sehingga kita bisa cepat mendapatkan jawaban untuk apa sebenarnya alat ini, Pak Sukamta? Ya, kita ini kan sudah teriak-teriak nih, Indonesia sudah teriak-teriak beberapa hari, tapi kan Cina diam aja nih. Dan mereka juga pasti tidak mau mengakui bahwa itu milik mereka. Ya, kita harus, tantangan kita adalah melalui alat-alat intelijen kita untuk membongkar, membuktikan ini milik Cina atau bukan milik Cina gitu. Secara diplomasi, saya kira nanti Kementerian Luar Negeri punya tugas untuk melakukan proses keras kepada negara yang kita anggap sebagai sahabat, sebagai teman ini, tetapi ternyata memata-matai wilayah kita. Oke, jadi belum ada jawaban sama sekali dari Cina ya, Pak Sukamta? Sampai sekarang saya belum mendengar ada respon dari pemerintah Cina soal ini. Baik, artinya investigasi perlu dilakukan secara internal. Ya, pemerintah Indonesia juga belum melayangkan komplain atau protes, karena kita belum tahu persis ini punya siapa kan.